Halo, selamat pagi. Hari ini mau review tentang kamera untuk di rumah, ya. Eh, Umum ya, IndiHome itu umum sekali. Ada paket triple play, paket gamer, paket kamera, paket spesial, paket dual play, paket stay safe, paket dual play. Nah, kalau ngeliat dari angka-angka ini 375, 590, 385, 395, 300, 330, 345, 315. Rata-rata angkanya ada di 300-an. Jadi kalau dihitung sih dengan pajak, anggap dia 400.000 untuk 1 bulan. Dan rata-rata ini 20 Mbps semua ya, 20 Mbps. Oke. Dengan minimnya budget dan kawan-kawan pasti ya udah yang ada aja. Tapi dilihat dulu di sini, apakah kamu menginginkan yang bagaimana. Ini internet TV phone, yang ini untuk game, ya, yang ini adalah internet TV phone smart kamera, ya. Ini internet TV kamera, jadi ada beda-beda. Namun karena sekarang sedang ya mungkin karena ekonomi dan kawan-kawan, jadi kita butuh sesuatu untuk sebagai kamera. Ini hanya internet phone, jadi kalau dilihat di sini ya silakan ya mau ke arah mana, karena saya sebenarnya ingin mengenalkan adalah kameranya, CCTV ya. Ini ada nggak punya, ya, terus ini ya, yang ada kamera ya. Ini hanya ini saja ya. Yang di atas tadi ada kamera, yang mana yang kamera? Oh, yang ini. Tapi 385, oh, enggak deh, ambil yang ini aja, karena perbedaannya ada sekitar 50.000. Oke, kita perpanjang sebelah sini. Ya, kamera. Jadi jangan sampai salah di sini ya. Jangan sampai salah karena 330.000 itu adalah biaya bulanan. Ya, 330.000 itu biaya bulanan dan itu belum termasuk dengan PPN. PPN berarti sekitar 10%, ya 33.000 sekitar 360 ya. Nah, karena kalau misalnya pertama kali kita pasang pasti ada yang namanya biaya pasang. Karena itu pakai kamera ya. Jadi kita akan cek harga belum termasuk PPN 10%. Biaya pasang paket baru triple play. Kita tadi paket apa? Stay safe. Stay safe berarti dia itu ada biaya pasang baru dual play 150 ya. Dan ditambah biaya pasang kamera 125. Jadi ditambahin 150 tambah 125. Tapi karena itu dia masuknya ada kamera, tidak mungkin tidak ada sewa kameranya. Itu yang harus dipelajari di baik-baik di sini ya. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya kemarin telepon juga ke marketingnya, ternyata untuk biaya pemasangan pertama kali itu ada di sekitar 550.000. 550.000 itu sebenarnya adalah kita kan deposit untuk biaya internet 1 bulan yaitu 330. Kalau ke 550 berarti ada gap sekitar 220. Nah, 220 itu dianggap biaya kayak kita beli atau sewa. Seanggap ke arah sana, ya. Nah, tapi di bulan selanjutnya kamu hanya bayar 330. Jadi kalau lagi pasang nih, misalnya sekarang pasang stay safe dan kawan-kawan, kamu setelah aktif internetnya itu langsung bayar dulu. Bayar dulu sebesar biaya bulanan sebagai untuk depositnya yang bulan depan. Sebesar 330.000 ditambah PPN. Lalu nanti akan keluar tuh surat kontrak masuk ke email kamu. Di kontrak itu kamu akan membayar sejumlah 545 yang tadi 330 lagi ya. Karena kan yang pertama tadi deposit ya, yang ini bayaran yang pertama 330 tambah 220 545 kurang lebihnya. Ditambah 150.000 adalah biaya pasang dan kameranya biaya pasangnya ada 125. Jadi sekitar hampir 650.000. Jadi sekali keluar tagihan itu sebenarnya atau hari itu juga kamu melakukan pembayaran hampir 1 juta. 1 juta itu kamu sudah bayar untuk bulanan pertama dan deposit bulanan selanjutnya. Ditambah biaya pasang dan kawan-kawan. Jadi ketika melihat angka seperti ini harus hati-hati. Apakah benar ini yang dimaksud adalah biaya bulanan? Ya, bukan sekali pasang ya, karena ada bagian belakang ini. Jadi secara nggak langsung kameranya itu sebenarnya kamu nyewa. Tapi untuk bulanan nggak nyewa kamera ya, udah all in kamu bayar 330. Nah, kameranya seperti apa? Oke, saya mau kenalin kamera yang dimiliki dari tadi ya. Jadi ini kotaknya ya. Dia bilang
adalah wireless IoT smart home camera. Bentukannya, bentar ya. Jadi saya tulis dulu ya, takutnya tadi lupa ya. 330 itu adalah bulanan ya. Ini bayar pertama kali nih, bayar di hari kamu pasang. Ini yang pertama. Terus yang kedua nanti kamu akan keluar kontrak yang totalnya hampir 650.000. Ini juga dibayar. Rinciannya adalah 545, 150.000 biaya pasang, 125.000 pasang kamera. Yang ini yang apa ya? Si routernya lah kita bilang. Ini terdiri dari bulanan yang 330 ya, ditambah kayak apa ya? Beli kali ya bahasanya, atau sewa lah ya untuk pemakaian kamera. Ada gap 220 kita anggap. Nah, ini. Jadi dalam sekali pasang tuh keluar hampir 1 juta. Jadi jangan sampai kamu membacanya sekilas demikian ya, maksudnya. Karena kelihatannya 330, bukan, ada biaya pertama kali, hanya pertama kali saja ya. Wajar lah ya, namanya kita pakai device orang ya ceritanya. Oke, kameranya adalah ini ya. Bahannya plastik, ada LED dan kawan-kawan. Nanti ada beberapa yang saya tutup ya, karena itu adalah barcode ya. Jadi ada sini tulisannya IndiHome Smart. Ini bisa muter, kata dia, mana tulisannya ya? Dia bisa muter. Nah, ini dia. Perangkat ini berfungsi sebagai perangkat live monitoring, Ruangan sekitar disertai dengan two-way communication. Jadi bisa ngomong, ada speakernya antara perangkat kamera dengan aplikasi ini. Kamera dapat diputar 355. 355 itu berarti nggak 360. Kalau 360 kamu bisa muter bolak-balik. Jadi misalnya dari utara balik lagi ke utara, bisa balik, jadi utara, timur, selatan, barat gitu. Jadi bisa muter dia utara, barat, timur, utara. Jadi gimana ya? Nanti nggak bisa muter 360. Kalau muter 360, muternya itu ya bolak-balik. Kalau ini bolak dan dibalik. Bentar ya, mana penanya? Jadi maksudnya 355 itu begini. Jadi misalkan ini utara, nah timur, barat, selatan. Jadi kalau kamu muterin dia begini, udah mentok di sini aja. Ini 355. Tapi kalau 360 itu utara, timur, barat, selatan, ya udah ngelooping terus gini. Muter terus. Kamu bisa bolak-balik. Nah, itu dia. Jadi kalau udah 355 ya mentok. Jadi kalau kamu mau, misalnya kan kita dari utara nih, timur, selatan, barat, mentok dia ke sini, nggak bisa ke timur lagi, jadi harus balik lagi ke sini. Jadi nggak bisa muter utuh. Jadi kalau udah dari utara, timur, selatan, barat, belum sampai ke utara lagi itu udah mentok. Jadi kalau kamu mau ke timur sini itu nggak bisa langsung, jadi mundur, gerakan mundur. Itu 355. Oke, terus dia bisa vertikal, horizontal, jadi bisa ke, ya biasa ada tombolnya kok ya. Namanya apa, pet tadi ya, gini ya. Ini hori. Ya, terus yang ini adalah vertikal. Jadi yang ini hori, ini 120. Yang ini juga 120. Oh, sorry. Horizontalnya yang 355. Ini yang horizontal. Yang vertikalnya 120. Jadi hanya atas, ya kalau misalnya 120 ya udah ini dari utara ke sini ke selatan. Yang nggak bisa lagi lanjut kemana ya. Itu dia. Kalau udah mentok ya udah balikin lagi. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung pas ya ceritanya. Yang kayak gini loh tadi, utara mentok, selatan, nggak bisa ke sini untuk balik ke atas ini, nggak bisa. Jadi harus habis dari ujung balik, jalan mundur kalau mau balik lagi ke titik awal. Oke, terus tata cara pemasangan. Nah, ini gampang kok ya, pakai aplikasinya dia. Ya, kamu bisa pasangkan LAN ataupun internet WiFi. Jadi kalau misalnya pakai WiFi yang ini, misalnya kamu ganti nama
internet kamu ataupun passwordnya, maka dia juga harus direset dari awal. Tapi kalau misalnya kabelan, kamu mau reset password yang di wifi, ya nggak ada urusan dengan di kabel ya. Jangan ngelucuk lah ya. Ini dia. Oke, ini yang dikatakan oleh si IndiHome. Paketnya sederhana lah, biasa. Dan saya cuman kasih saran ya, karena kan ini kan taruhnya tidak boleh langsung dengan cahaya matahari. Jadi tolong kamu perhatikan juga ya. Ini ada kabel untuk ke terminal ya. Perhatikan baik-baik dia berapa. AC DC adapter, model, aduh. Bentar ya, nggak fokus. WT 0520, input AC 100 sampai 240, 50 sampai 60 Hz, outputnya ada 2 ampere, made in China. Ya sudah, ini. Cuman ini kan panjangnya paling 1 meter. Kita anggap 1 meter lah ya. Panjang ini. Sedangkan jadi kamu harus perhatikan, karena ini kan nanti diuruskan dengan terminal. Jadi sebenarnya nanti kalau waktu mau pasang, kamu siapkan terminal listrik tambahan. Terminal listrik itu dia buat ya sumber listriknya lah, hidupnya dari mana deh ya. Jadi siapkan dinding-dinding yang ada lubangnya sehingga kamu bisa melakukan colok ini ya. Jadi si petugas IndiHome mah nggak ngasih kamu kabel terminal, jadi kamu udah setting ya. Nah ini sekitar 1 meter. Saran saya sih cari extender ya, cari extender untuk si ini ya. Kenapa? Kalau ini mau kita hubungkan dengan, ini kan dipasang ke dinding ya, serah mau dinding apa plafon lah, yang jelas jangan langsung kontak dengan sinar matahari ya, teras lah ya setidaknya. Ini kan hubungkan dengan terminal ya, pasti kan nggak boleh jauh karena panjang dia cuma 1 meter. Nah bagaimana mengakalinya, ini harus dihati-hati ya, maksudnya diperhatikan, karena ini panjangnya 1 meter, dari sini mau ke terminal tuh 1 meter, dan kamu bisa bayangin kalau ini ada di luar atau di teras, ini kan pasti nongol di luar dinding. Jadi kalau di luar kan misalnya ada somebody atau siapa gitu kan, ini bisa dicopot, nanti malah si titik kamu nggak bekerja gitu. Nah ini dia, ini 120 nya nah itu kan nggak bisa balik ke belakang dia untuk muter. Nah nih tek nggak bisa, ini juga mentok. Sedangkan yang kesini tuh aduh, ini harus ditarik sama ini ya. Oh gini nih, mentok 355. Jadi kalau mau muter ke depan lagi mukanya nggak bisa, jadi begini. Mentok lagi. Nah mentok inilah ya ceritanya. Oke. Ini adalah ini dia suaranya, ini sound wave ya, jadi gelombang suara di sini. Nanti kalau dia mau kamu ganti nama internet dan kawan-kawan, di sini nih kamu harus turunkan dulu perangkat kamu setting ulang ya dengan sebentar ya. Bagian ini saya tutup karena ini adalah scan barcode-nya ya. Jadi kamu bisa lihat di sini tuh, itu ada kabelannya. Ada kabelan buat kabelan, terus ada micro SD. Ini nggak ada bawaan micro SD-nya, jadi kamu beli dulu ya. Ini karena cahaya ya. Nah ini dia untuk naruh si colokannya tadi ya, itu micro SD. Nah ini pasaknya cuma 1 bawaan dia untuk ke dinding. Jadi dinding itu kan dipantek ya, dipantek dengan paku 2, paku temboknya itu adalah dratnya. Jadi buat ngegantung. Jadi nanti digantung dengan drat 1 di sini. Oke, ini punyanya IndiHome. Nah sekarang, ini yang IndiHome ya. Sekarang tuh saya mau kenalin satu lagi ya, punyanya si SFIS, Internet PT Kamera ya. Ini belinya di C-Hardware. Kenapa C-Hardware? Ya garansi aja ya, dan lebih mudah. Perbedaannya adalah di 180, terus ini penpit sama privasi mode sama. Nah ini dia motion detection alarm ya. Tadi udah sempet nyoba ya, apa ya, bukan saya nyoba ya. Ini request dari orang minta di off kan ke atas ya. Jadi gini, ketika tadi menggunakan dengan kamera yang dari IndiHome ya, bukan maksudnya membandingkan gimana ya, namanya juga kamu lihat dong harganya berapa ya, pasti udah tahu harganya ya sekian kualitasnya ya. Ini harga berapa ya kemarinnya, lupa saya harga. Lagi promo 750.000. Kalau harga aslinya 1 juta.
Kalau yang di IndiHome kan 200 sekian, 220 ya gapnya tadi kan, 545 dengan 330 gapnya hampir 220. Ya kamu bisa bayangin dong ya. Nah di sini ada, nah inilah ya kamu lihat ya. Dan di situ tuh ada bagian, nah ini up to-nya 128 GB, jadi belinya jangan gede-gede ya, jangan sampai 1 tera yang nanti kurang. Karena 1080 ini. Ya. Kosong. Ini seriesnya CT ini. Bentar ya. Saya takutnya ada yang bagian, ini bagian saya tutup ya karena itu scan barcode-nya dan kawan-kawan ya. Jadi ini yang diambil. Saya nggak tahu sekarang harganya berapa, tapi kalau di internet harganya ya nggak tahu juga, 7,5. Cuman karena kalau beli online itu kan ada beberapa yang males aja gitu berurusan ya. Ini yang ada di dalam kotak ya. Nah, ini dia. Ini yang diberikan dari SFIT ya. Ini buat si sumber ke listriknya ya. Hampir sama tadi ya dengan barang yang sebelumnya. Yang sebelumnya berapa sih? Ini kan hampir sama ya ceritanya. Oke, kalau masalah. Nah ini dia kabelnya di atas 1 meter yang jelas ya, aman ini. Tadi yang ukur berapa ya? 4 meter ada lah ini ya. Jadi nggak usah beli lagi kalau ini. Ini 3. Bentar. Ini yang putih ini dudukannya, saya tutup ya itunya. Nah yang titik 3 itu adalah untuk dudukan yang tadi, copotan yang ini. Jadi ini yang akan ke dinding. Nah itu akan nempel, jadi kepasang seperti ini. Jadi yang bagian ini nanti dicopot dulu yang putih. Yang 3 titik ini nih yang akan di tutus ya bahasanya ya, tanam ke dinding dengan ini. Skrup bisa pakai yang putih juga ya, tergantung mau pakai paku tembok atau gimana ya silakan ya, karena beda-beda dinding orang ya. Ada yang harus pakai bor dulu untuk maku atau masang skrup ini. Barangnya seperti ini, bulat. Dan ini juga sama ya, dia tuh mentok juga. Jadi sama 355. Ini ada kabel, micro SD dan kawan-kawan nih. Tuh. Mentok. Nah, sama kok. Ya, ini nggak ada yang vertikalnya aja untuk ke atasnya. Nah, ini buku penggunaan, ada yang saya skip karena barcode. Biasa buku panduan Mama Naring Indonesia ya. Ini dia. Oke, bukan ini yang mau ditunjukkan, tapi lebih kepada, sebentar ya, kok nggak fokus. Oke, bukan ini. Ini perangkatnya ya, yang buat port kabel. Lalu ini ada LED indikator. Sebelah sininya ya. Lalu di sini ada kameranya. Ini tinggal kamu install aplikasinya sama kayak IndiHome ya. Nah, ini dia bagian untuk pasang ke dinding. Tidak terlalu banyak sih penjelasan di sini yang kepada yang sulit ya, ini bisa cepat dipasang. Nah ini kan ke dinding, wall, side wall dia bilang, solid wall ya. Ini lebih kepada, terus kamera, terus base nya, power kabel, screw, drill, quick start, ini power adapter. Nah ini udah bahasa yang lain, tidak bisa dimengerti. Kayaknya dari Thailand deh, soalnya hurufnya demikian, dugaan ya. Wah, ada bahasa Indonesianya, sesusah cariin ya. Kalau udah ada bahasa Indonesia ngapa enggak ya. Hehe. Ntar ya.
Nyalakan daya ke kamera. Dokter ke stop kontak seperti yang diperlihatkan. Oke, stop kontak. Terus status indikator LED merah, kamera memulai berkedip pelan, koneksi wifi gagal. Kalau merah ya. Terus biru tetap, berarti dia sedang tonton dan diputarkan. Oke, nyalakan kamera dan biarkan menyala, berputar penuh 1 titik dan turun 1 kali. Oke. Terus pengaturan kamera. Kok nggak terang banget sini? Sambungkan ponsel ke wifi, gunakan jaringan. Terus kamu, ini dia nama aplikasinya. Ya sama dengan namanya, SViz. Ya. EZVIZ. Luncurkan aplikasi, tambahkan akun. Oke. Jika kamera gambar gagal tersambung. Aduh. Mengubah kata sandi, pemasangan di dinding. Ini dia dengan micro SD ke dinding. Ini isi kotak apa aja, sama lah ya. Terus kita lihat bagian belakang ada bahasa Inggris lagi nggak? Oh, masih bahasa Cina. Ini tentang garansi pembatas. Tulisannya kecil amat, bro. Nggak kelihatan apa-apa. Niat banget ya yang buat garansi ini ya, nggak kelihatan apa-apa kita. Cuman seingat saya waktu beli di Aca Hardware saya minta garansi yang 1 tahun itu. Jadi kalau barang hancur dan kawan-kawan ya. Kalau ini lebih kepada penggunaan standar ya, tapi kalau di atas itu kena panas dan kawan-kawan itu dia tidak termasuk garansi. Nah, yang ingin saya beritahukan di sini adalah ini hasilnya 1080. Kalau yang sebelumnya saya nggak tahu ya, bukan 1080 ya ceritanya. Dan ada beberapa kelebihan. Jadi kalau mau kamera yang mana sih sebenarnya sama aja ya. Cuman pastikan ketika Anda mau masang ya kabel ini terus terminal dan kawan-kawan harus diperhatikan. Kalau saya tadi sudah tes hasil kamera untuk gerakan ya dengan sama-sama wifi, ya ini yang lebih oke dibandingkan yang itu ya. Cuman kan karena harganya sama ya, harga internet ya kenapa enggak. Kalau untuk yang penggunaan standar ya oke lah ya. Tapi kalau misalkan kamu punya uang lebih untuk beli yang dengan spek lebih bagus, ya kenapa enggak. Jadi yang dilihat itu adalah untuk tadi juga udah nyoba untuk keadaan malam. Saya tidak bisa beritahu hasilnya ya, karena ini barangnya saja sih. Saya lihat di rumah orang juga. Night visionnya bagus, benar-benar night vision yang gelap pun masih kelihatan ya, bukan CCTV yang kerusak gitu. Dan kalau pakai yang ini tuh kan ada speakernya ya, itu tuh bunyi agak kasar ya, gitu ya. Dan ketika berputarnya juga bunyi. Yang ininya ya ngerek. Sedangkan kalau yang di SViz itu dia tidak ada bunyi gerakan dan juga saya bilang suaranya itu tidak terlalu, sound wave-nya tidak terlalu besar ya, bahkan tidak terdengar. Itu aja review hari ini tentang paket internet ya. Monggo silakan jika ada niatan atau apa, kabari juga kalau misalkan ada yang lebih bagus dari ini. Pasti ada ya, ada kamera yang harga murah tapi bagus. Itu aja dari saya, dari channel DCU. Terima kasih.